Sudah. Tapi aku nggak ngerti ya. Salah apa benar. Enggak apa-apa ya. Aku kemarin pakai cara yang reaksi. Aku rada lali. Kan diketahui basis soal ini kan suruh nentuin ini pokoknya. Terus aku kemarin yang A itu kan menentukan EP jika reaksi samping diabaikan. Terus kan pakainya kan reaksi 1 sama reaksi 3. Nah, basisnya kan 15.000 ton per tahun. Terus tak jadiin kilogram per tahun. Yieldnya 100%. Terus diubah dicari molnya massa per BM. Terus ini kan yang mol asetik anhidrat, berarti ini sama dengan ini. Terus ini kan sama. Terus ini juga sama. Terus reaksi 2-nya enggak. Ini intinya mol semuanya sama. Terus nyari EP-nya rumusnya dari basis dikali nilai value-nya. Sama aseton juga dari yang punya aseton, mau aseton dikali BM dikali value-nya. Yang ini juga sama, terus ketemu EP-nya segini. Terus yang B nyari konversi, aku pakai cara kayak gini. Bentar, aku agak lupa ya. Oh ya, ini dari yang apa yang udah dicari tadi kan nanti kan jadinya kan asetik anhidrat. Terus ini kan 0. 0 ini dibawa ke atas. Terus ini biasa yang reaksinya dibawa ke atas. Terus ketennya sama kayak yang di sini, yang dari keten 1. Ini naik, yang reaksi 1 biasa, terus keten 2-nya ini dari keten 2 yang di sini itu dari CH3COH dikurangi CH2CO. Terus ini kemarin aku nyarinya dari mol CH3CO dibagi sama selektivitas. Selektivitas itu rumusnya yang dikali 1,3x. Terus X-nya kemarin aku pakai trial. Terus yang ini, yang mula-mula dari aseton itu aku nyarinya dari reaksi per konversi. Terus nanti, aku lupa ya. Oh iya, nanti EP-nya ini kan dicari biar EP-nya sama dengan 0 dengan mengubah nilai X-nya. Yang C caranya sama kayak yang B. Cuma di rumus EP-nya dikurangi sama fixed cost-nya. Udah. Ada yang mau ditanyain? Enggak? Berarti digalsik iso mbak ya? Berarti butuh tapi melepokno rumus sing 1 min S itu ya? Sebenarnya caranya sama, cuma aku tak masukin mol-molnya. Oh, berarti kan sing
rumus sing S min piro itu di trial apa Heeh, X ya. iya. Aku nak soal sih sing Cuma aku bingung tanda apa ya. Misalnya nandainandene. Heeh. jadi iso sih misal apa ya? Apa selalu di bawah konversi ini yo. Kalau ndelok di jawabannya Pak Anas kan lebih besar dari nol kurang dari sama dengan itu kan. Pasti. Kayak iya sih Mas, tapi nggak ngerti. Coba semen apa? Kayak soal sing tak kirim tuh, Mbak. Berarti kan tinggal ganti angka kok ya. Kirim ya. BI cara golisik. Nah, misalnya hasilnya foto kan berarti bener golisik. Tapi sing wae panas foto kan mesti. Ini soalnya sama toh, Beda hasil value-nya beda enggak. angka. Beda angka beberapa sih. Ya. Se. Yang 3% itu sama, disamain nggak Mas? Ya coba 3%. Yang C. 3%. Sampai 30 M ya. Sama nggak Mas? Hampir lah tipe nih. 372 ya. 3722. Heeh, Iya sih. heeh. Heeh. Sing C C. ini 329. Apa? Iya, bener. Sing A pancet Set. gak? Sing A kudune sing A 4. 4,9 4,397 ya. Iya. Itu Iya, aku. US dollar itu Pak. Mm-mm. Moderasi saja. Tapi tanda ya sing saya bingung. Tapi di Pak Anas Oh, tanda sing bingung tapi di Pak Anas juga nggak ngasih tanda. Maksudnya kayak lebih besar dari kayak mesti iki gak sih? kurang dari sama dengan ini harusnya ya. Heeh. Soalnya misalnya katakanlah lebih besar aku nggak ngerti batasnya di sini. Tapi lebih besar dari sama dengan. Kayak Berarti misal ini ya ditulis ya yang kok lebih besar kurang dari sama dengan itu lebih besar dari sama dengan lebih besar dari
Pak, review 6.1 ya. Kamu ya, Mas? Yang 6.1. 6.1 ya nggak mau. Arah-arah sing bingung. Mungkin yang lain mau share screen. Mungkin Odina, Ya, mau review 6.1. ya. Tidak, aku melihat Resin Pro. Aku tidak paham. Jadi kalau menjelaskan, aku takut salah. Aku yang nggak terlalu paham. Nah, bibiku loh, Sin Ada Pro. itu loh. Nah, bibip. Ya wis mari ta rek belajar OTK 3 nih. Paham arah-arah pinter jare. Hah? Paham paling. Wis mau out jam itu out. Oh, oke. Loh, Odi kan wis paham absorpsi. Luar kepala. Enggak. Kan Bu Widi, Mbak. Masuk paham. Tak share screen aja. Masih share screen apa ya? 6.1. Etilen diproduksi dari etilen oksid diproduksi dari etilen. Mengikuti reaksi. Suaramu cilik, Bib. Iki skip kita. Wes. Wes. Nah, iki etilen oksid diproduksi dari etilen mengikuti reaksi iki C2 ECH2 sampai CH2 tambah setengah O2. Terus iki tadi ini kan etilen oksid. Nah, sing reaksi kedua etilen oksigen jadi karbon dioksida sampai air. Nah, iki entalpi delta H standar T min 119,950 kilojoule. Sing iki min 1,323950 dengan konversi ini 20% dan selektivitas 80%. Suruh mencari panas yang harus diambil dari plant untuk produksi 100 ton per hari etilen oksid. Dapat dilihat pada tabel 6.16. Untuk ekses oksigen ini 10%. Nah, ini tabel data PM sampai CP ini. Terus digunakan stoichiometri ini. Dengan udara masuk itu 150 derajat Celcius untuk oksigen. Etilen itu 200 derajat Celcius dan produknya yang meninggalkan reaktor itu 280 derajat Celcius. Ketika oksigen masuk, IC24 masuk pada 200 derajat Celcius sampai O2 150 derajat Celcius. Jadi ini delta HVT dan delta H standar tinggi dalam satu bar 25 derajat Celcius. Selanjutnya, produk yang dan reaksi yang dan reaktan yang tidak bereaksi itu 280 derajat Celcius. Jadi delta H outlet. Ini diketahui 100 ton per hari produksi etilen oksida. Terus konversi ke kilomol per hari dikali 1000 dibagi 44. Konversi ini 20%. Selektivitas 80%, eksesi 10%. Kemudian C2 PAT 200 derajat Celcius, O2 inlet 150, produk 280 derajat Celcius, T standar 25. Yang kita rupanya Kelvin. Karena ini apa? CP ini kan Kelvin. Terus angka awalnya
itu kan diketahui mulai etilen 72,73. Nah, ini mengikuti stoikiometri ini 1, kiri dikali 0,5. Masih tetap 1 karena koefisiennya 1. Nah, ini cari apa? Etilen ini dibagi konversi ini 20%. Tetap 11363. Terus hal dikurangi sing mol etilen dibagi sing bereaksi dikurangi sing bereaksi ketemu 9090,91. Dari reaksi 1 iki bisa dibawa ke reaksi 2 iki. Terus tambah 3 oksigen. Oksigen iki. Nah iki hari nentukno apa? Etilen iki mula-mula terus etilen sing bereaksi. Nah iki rumusnya konversi dibagi selektivitas dikali mol bereaksi di reaksi 1 mol etilen sing bereaksi. Nah iki tinggal dikurangi. Ini dikali 3 karena koefisiennya. Terus ini tinggal dikali 2, ini dikali 2. Ketemu sama ini. Sing iki 3125 iki rumusnya karena dia kan eksesnya 10% berarti kan sing masuk 100% ditambah eksesnya 10% dikali dua teoritis itu sing bereaksi. Nah, ini sing bereaksi kan 1136 iki sampai 1704 iki sing reaksi 2 ketemu 3125. Akhirnya sing iki ketemu sisanya 1136 kok 3125 kurangi 1136 ketemu 1988. Dari reaksi 2 iki masuk dari reaksi 1 iki masuk di reaksi 2 oksigen. Terus dapat sisai 284,09. Setelah ketemu mole semua berarti kan outletnya kan iki. Sing reaksi 2 etilen 2 iki kemudian etilen oksida sing iki CO2 dari reaksi 2 2 dari reaksi 2. Iki delta Hv itu berarti kan dari mol O2 dikali CP O2 dikali delta T inlet dikurangi T standar. T standar dikurangi T inlet. Wis mari ketemu. Yang 122 iki. Sing delta H C24 iki mol etilen sing mula-mula mau dikali CP ini. Kali CP kali delta T ini tetap T ref min T inlet. Ketemu. Nah, delta HVT berarti kan tinggal di total dari delta HO2 ditambah delta H C24 dapat ini 1389 sekian. Masih delta H reaksi C24 mol etilen ini dikali delta H standar yang diketahui mau terus ditambah mol etilen dikali delta H standar yang diketahui ketemu delta H reaksi ini. Selanjutnya delta H outlet yang bereaksi berarti kan yang tidak bereaksi kan reaktan kan iki karena dari sisa tekan iki mau reaksi 2. Nah iki dikali CP dikali delta T. Nah delta T ini iki T produk atau keluar dikurangi T standar. Terus ditambah sing O2 ya sama dikali CP dikali delta T. 1407 sekian. Sing delta H produk sama tinggal ngalik no mol etilen oxide CO2 H2O dikali CP dikali delta T. Delta T ini tetap ketemu delta H outlet. Nah, terus delta H total berarti dijumlah dari delta H fit, delta H reaksi, delta H outlet. Dapat min 9527. Terus karena masih dalam kilojoule per hari, dirubah ke kilowatt. Berarti dibagi 24,
bagi 24 dikali 3.600. 24 kali 3.600. Temu nih min 11027,2615 kilowatt. Ada pertanyaan dari teman-teman? Mbak Agda, Fatima. Baik, Pak. Mas, produk itu mesti jadi basis ya? Basis yang diketahui kan Sing iki ya. Iya sih soalnya dua iki ya, 227 ini. Bakalnya tekan kono ya. Semua soal maksudnya kayak ini yang digarap Mbak Ada kan juga tekan ikunnya kan? Tekan produk, iya sih soalnya diketahui ini soalnya iki etilen diproduksi ini tadi kan mesti dek ini. Soalnya dia berdasarkan yang diketahui berdasarkan apa? Produksi ini kan makanya basis mesti produk. Terus tinggal digeser-geser sesuai koefisien. Iya Mbak Widya, Mbak Saida, Odi, Indah, Mbak Mita. Yang reaksi tadi rumusnya apa, Mas? Ya kita reaksi. Boleh lihat nggak? Oh lah iya sih. Tinggal apa? Dikali nomor sing 24 iki dikali delta standar T. Delta apa? Mol C24 dikali delta standar T. Soalnya kan Soalnya Mas. soalnya kan iki apa? Kan produk apa bahan baku ini kan anu kan etilen kan makanya DE mol etilen dikali pembakaran standar T. Itu sih. Mas. Iya, Rek. Kak duwe soal sing serupa, Mas. Soal sing serupa. Anu sih. Kuis-kuis tahun lalu. Nggak mirip.
coba sih hasilnya lek manual foto sih 439 7 32,8 kayak sih cara Mbak Anas ini. Suaranya putus-putus. Iya Mbak, wis jelas ya. Suaranya putus-putus. Tes. Wes, Wis. wes. Nah soal iki kan, nek sing wingi iki kan kok sing dikaro Pak Mega mau sing tak ngomong. Iku cuma diganti US dollar per kilogramnya sampai diganti persenan iki mau sampai jumlah iki nih. Nah iki lek tak coba cara manual podo sih hasilnya 439 37 terus sampai 32,85 iki. Tapi mirip-mirip ya. Cuma sing soal-soal lainnya kayak angel-angel loh kayak iki. Iki tarape. Maksudnya panas kan biasanya ngubah-ngubah angka ya. Soalnya enggak ya apa ya rata-rata soal itu Prof Ali, Prof Ring jarang masih panas tok. Dibing kedengar ngomong. Saya cari season sih ini. Nah, soal iki wis mari mesti kan iki koyo toluen tambah hidrogen kan. Jadi bensin jadi metana. Reaksi kedua itu 2 bensin jadi di penil lah hidrogen. Nah, ini selektivitas toluen ini kan diketahui bensin ini 90%. Toluen dan hidrogen ini bahan baku murni dengan harga toluen 6.000, hidrogen 12.000, bensin 10.000. Ini 6.000, 12.000, 10.000. Nah, ini mol selektivitas kan rumusnya mol bensin terbentuk dibagi mol toluen bereaksi 0,9 kan begini kita ketahui 90%. Nah, ini 0,1. Ketika di ini bensin ini 90% berarti kan sisanya kan 10%. 10% ini ke reaksi kedua ini mau di panel ini mau soalnya nggak lengkap ya tadi hasilnya koefisien dengan 2 tadi dibagi 0,05 terus 0,95 1 dikurangi 0,05 hidrogen sini 0,9 bensin sini 0,05 di panel terus MR bensin 78 MR toluen 92 MR hidrogen 2 mol bensin itu 1 kg dibagi ppm ketemu 0,01282 diketahui selektivitas iki. Nah, terus kilomol toluen bereaksi berarti dari mol bensin dibagi 0,9 temu kilomol toluen 0,01425. Terus kilomol hidrogen yang dibutuhkan berarti dari 0,95 hidrogen dibagi 0,9 selektivitas dikali kilomol toluen bereaksi. Jadi kali mol bensin ketemu iki ketemu iki 0,1425 segi 0,01353. Nah, EP kan rumus iki biaya produk dikurangi biaya rentan iki mol bensin ini kali PMI kali harganya segi mol toluen dikali PM dikali harga segi mol hidrogen dikali PM dikali harga temu EP ini 1.811,9 rupiah per kilogram bensin. Terus soal selanjutnya
etil asetat akan diproduksi di dalam reaktor PET dari etanol dan asam asetat. Menurut reaksi CH3COH akan C2H5OH B, CH3COOC2H3 tambah 2O. Nah, laju reaksi ini kan di Ra 0,0027 Ca kuadrat 0,0046 Cc kilomol per meter kubik menit. Nah, densitas campuran ini diketahui 960 kg per meter kubik. Dengan bahan baku etanol yang tersedia dengan konsentrasi 50% massa, sedangkan asam asetat tersedia dalam keadaan murni. Reaktan yang dimasukkan ke dalam reaktor ini adalah ekoimolar dengan konversi 52%. Pertanyaan ini disuruh buat closed proses, terus B, tentukan berapa ton bahan baku etanol dan asam asetat yang diperlukan untuk menghasilkan 10 ton etil asetat. Dianggap pengisian yang terjadi pada separator itu sempurna. Sing C, tentukan waktu reaksi yang diperlukan agar konversi reaksi 52%. Sing D, bila pengisian dan pengosongan masing-masing 0,5 jam, tentukan volume reaktor yang diperlukan untuk memproduksi 10 ton per hari etil asetat dengan waktu operasi 24 jam tiap hari. Ini reaksi ini kan A, B, C, D tadi iki nganu apa? Etanol tambah asam asetat tambah etanol jadi etil asetat tambah 2O. Kita wisui 60 min Ra 0,027 min 0,0046 Cc kilomol per meter kubik per menit. Rho ini 960, A 0,95, B ini 1, konversinya 0,52. Nah, C ini 10 ton diubah ke kilogram dikali 1000. PM air 18,88. Untuk etil asetat, etanol 46, asam asetat 60. Nah, ini velocity sederhana sih tadi. A tambah B, keluar C plus D. Terus menjawab sing A kan. Terus sing B. Pertanyaan B kan jika C sama dengan 10 ton, berapa A dan B? Nah, ini kan 1000 kg, naik 10 ton. Nah, ini tinggal 10 ton C. Ini kan 10 ton C. 10 jika C 10 ton, berarti kan ini berarti kan 10.000 kilogram ini dibagi PM kan, ketemu mol, tinggal digeser ini. Karena koefisiennya sama, berarti sama kan. Nah, ini dari versi bereaksi dibagi konversi ini 0,52 ketemu 218,531. Nah, karena koefisiennya sama, ini berarti 218,531. Sehingga ini berarti kan massa sing di CH3COH ini dikali PM ya sama asetat mau ketemu 1311,9. Sing B mol etanol dikali PM etanol ketemu 10.052,4 kg. Nah, ini kan dalam kilogram, tapi tidak pertanyaannya kan berapa ton yang dibutuhkan kan, berarti tinggal dikali 1000 ya. Mau ketemu untuk A yang dibutuhkan 13,119 ton, sing B 10,05 ton. Terus sing C, pertanyaan C, waktu reaksi yang diperlukan jika konversi reaksi yang terjadi 52%. Nah, pakai rumus DTRK kan, tahu sama dengan V per V0 kan. Volume reaktornya berarti kan massa A tambah massa B dibagi densitas C kan ini diketahui densitas campuran 960 kg per meter kubik. Ketemu volume reaktor. Nah, laju ini berarti kan ini laju CH3CO C2H5 saya tadi laju produknya kali PM dibagi rho campuran kan. Ini rho campuran. Kemudian dapat tahunnya tekan volume reaktor per volumetric feed rate. Dapat tahunnya 2,316,34 jam. Terus yang pertanyaan D, itu bila waktu pengisian dan pengosongan masing-masing adalah 0,5 jam, tentukan volume reaktor yang diperlukan untuk
memproduksi 10 ton per hari etil asetat dengan waktu operasi 24 jam tiap hari. Jadi reaktor ini dikosongkan, diisi, itu masing-masing 0,5. Berarti ngisi beserta mengosongkan itu 1 jam kan. Nah, ini berarti tahun ini kan 1 jam. Terus C ini kan 10 ton, 10.000. Berarti terus V0 kan berarti tinggal iki masa kilogram C ini dibagi 24. Tadi iki dirubah per jam. Ini 1 hari 10.000 kilogram. Berarti per jam 416. Nah, kalau volume nih berarti tinggal rumus T sama dengan V per V0. Di mana T ini kan 1 jam, volume metrik kan 416,67. Nah, ini V ini berarti kan tinggal kali 416 kali 1 tetap. Nah, ini dirubah meter kubik dibagi densitas campuran. Dibagi densitas campuran. Konversi dalam hari kan ditanyakan dalam hari kali 24. Dapat 10,4167 meter kubik per hari. Jadi reaktor yang dibutuhkan volumenya 10,4